Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sepanjang jalan yang membentang dari hutan pinus menuju Pantura, Jawa Tengah, terhampar sebuah desa kecil yang penuh dengan pesona alami. Desa Podosari adalah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun memiliki keindahan yang tak kalah memukau. Di sini, alam dan manusia hidup dalam harmoni. Gunung-gunung hijau mengelilingi desa ini, menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Udara segar yang datang dari hutan pinus di sebelah selatan desa selalu memberi kesan damai bagi siapa saja yang datang. Sungai kecil mengalir perlahan di pinggir desa, memisahkan sawah yang luas dan hijau. Tiap musim, padi yang menguning menjadi pemandangan khas yang memikat hati siapa saja yang melihatnya. Pada pagi hari, kabut tipis sering menyelimuti sawah, memberikan suasana mistis yang hampir seperti lukisan hidup. Di kejauhan, suara ayam jantan yang berkokok menjadi irama yang menandakan dimulainya hari bagi penduduk desa. Kehidupan di Podosari berjalan lambat, penuh ketenangan dan kedamaian. Warga desa mayoritas adalah petani, yang telah turun-temurun mengelola lahan pertanian mereka. Mereka hidup dengan penuh kebersamaan dan gotong royong, nilai-nilai yang sudah melekat kuat dalam budaya mereka. Pada hari-hari tertentu, warga akan berkumpul di balai desa untuk merayakan berbagai acara, dari perayaan panen hingga acara adat yang diwariskan turun-temurun. Musik gamelan dan tari-tarian tradisional selalu mengiringi setiap kegiatan desa, menambah suasana yang hangat dan akrab. Anak-anak sekolah berjalan kaki menuju sekolah dengan senyum ceria, sementara para ibu dengan sabar menyiapkan makanan di rumah sambil mengawasi anak-anak yang bermain di halaman. Kehidupan di Podosari memang sederhana, namun penuh dengan makna. Di sini, waktu seakan bergerak lebih pelan, memberi kesempatan bagi warganya untuk menikmati keindahan alam dan kebersamaan mereka. Namun, di balik ketenangan yang terlihat, ada kehidupan yang lebih dalam, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mengenal desa ini seperti Iwan, seorang tukang pangkas rambut muda yang memilih untuk menetap di Podosari meski tak banyak peluang besar seperti yang ada di kota. Iwan adalah bagian dari kultur desa ini, menjalani kehidupan yang sederhana, namun penuh dengan nilai-nilai yang membuatnya merasa di rumah. Di sebuah desa kecil yang sunyi bernama Podosari, terletak di dekat hutan pinus di sebelah selatan Pantura, Jawa Tengah, tinggal seorang pria muda berusia 27 tahun bernama Iwan Sofyan. Dia adalah tukang pangkas rambut satu-satunya di kampung itu. Meskipun usianya masih muda, keterampilannya dalam memangkas rambut sudah tak diragukan lagi. Warung pangkas rambut Iwan sederhana. Dindingnya terbuat dari papan kayu yang usang, dengan kaca besar yang retak di sudut. Kursi potong rambutnya berbahan besi tua yang dia beli dari pasar lokal belasan tahun lalu. Di dindingnya, terdapat kalender bekas, jam dinding bulat yang sering telat 10 menit, serta foto-foto lama yang menandakan masa-masa mudanya sebagai kenangan dari saat dia merantau ke Jakarta sebelum akhirnya pulang kampung karena ibunya sakit. Setiap hari, Iwan membuka warung pangkas rambutnya dari pagi hingga menjelang maghrib. Pelanggannya kebanyakan warga kampung yang bekerja sebagai petani, tukang bangunan, dan anak-anak sekolah. Tidak banyak yang datang sekaligus, namun cukup untuk sekadar makan dan beli rokok. Hari itu, hari Rabu, dan mendung menggantung sejak pagi. Suara kodok dari sawah belakang terdengar sejak sore, sebuah tanda bahwa hujan akan turun. Warung Iwan terasa sepi. Dia mengelap kaca dan menyapu rambut yang berserakan di lantai. Saat itu, Iwan duduk sambil menyeruput kopi hitam dari termos kecil yang selalu ia bawa dari rumah. Tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 4.30 sore, pintu warung dibuka. "Assalamualaikum, Pak." Iwan menoleh. Seorang pria muda berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tinggi, kulitnya pucat tetapi bersih, mengenakan pakaian rapi dan sedikit kuno. Kemeja putih yang terselip rapi di balik celana kain coklat, lengkap dengan sandal kulit yang tampak buatan tangan. "Waalaikumsalam, silakan masuk,"
kata Iwan. Pria itu masuk dan duduk di kursi pangkas tanpa banyak bicara. Gerak-geriknya tenang, sopan, dan tidak banyak basa-basi. Iwan memulai dengan pertanyaan yang biasa. Mau dipotong model gimana, Mas? Dirapikan saja, Pak. Jangan terlalu pendek, jawab pria itu dengan suara lembut, nyaris pelan, namun sangat jelas di telinga Iwan. Dia tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Iwan merasa aneh, bukan takut, bukan juga nyaman, lebih seperti sesuatu yang tidak bisa ditebak. Saat memotong rambut, Iwan mencoba membuka obrolan. Baru pertama kali kesini, ya, Mas? Belum pernah saya lihat wajah sampean, Iwan bertanya. Iya, saya dari kampung sebelah, jawab pria itu dengan nada tenang. Kampung mana kalau boleh tahu? Tanya Iwan, merasa penasaran. Pria itu berpikir sejenak, lalu menjawab lirih. Dari kampung Sumberjati, Pak. Iwan terhenti sejenak. Nama itu terdengar asing baginya. Meskipun ia merasa cukup mengenal desa-desa di sekitar Podosari, ia belum pernah mendengar nama Sumberjati. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya melanjutkan pekerjaan dengan sedikit rasa heran. Jauh dari sini? Tanya Iwan. Tak terlalu, lewat jalan kecil di belakang kebun kelapa, jawab pria itu. Iwan mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia tahu jalan itu, namun setahunya di arah tersebut hanya ada hutan lebat dan tebing terjal. Tidak ada kampung yang bernama Sumberjati di sana. Mungkin dia yang sudah terlalu lama tidak menjelajah keluar kampung. Potongan rambut selesai tanpa banyak percakapan lagi. Pria itu mengeluarkan lembaran uang Rp20.000 lalu menyelipkan satu lembar ke dalam toples tip. Terima kasih, Pak. Potongannya rapi sekali, katanya. Semoga bermanfaat, Mas. Kapan-kapan mampir lagi, jawab Iwan. Pria itu pergi dengan langkah ringan, nyaris tak terdengar di lantai kayu. Meski hujan sudah mulai rintik, pria itu tetap berjalan santai tanpa payung atau mantel. Iwan berdiri di ambang pintu, memperhatikan pria itu berjalan menyusuri gang sempit menuju arah kebun kelapa. Sumberjati, gumam Iwan pelan. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda bagi Iwan. Warung pangkas rambutnya yang biasanya sepi mulai lebih ramai. Pelanggan datang dari luar kampung. Entah bagaimana mereka bisa tahu warung kecil milik Iwan. Mereka tidak banyak bicara, sopan, dan semuanya membayar dengan uang pas atau lebih. Bahkan ada yang meninggalkan tip yang cukup besar. Namun anehnya, meskipun Iwan merasa warungnya mulai ramai dan penghasilannya naik, uang di laci kasirnya seolah tidak berkurang sama sekali. Sudah dipakai belanja dan membeli kebutuhan rumah, namun jumlah uang itu tidak pernah berkurang. Suatu malam, ketika Iwan tengah menyelesaikan pekerjaan di warung, pria dari Sumberjati datang lagi. Kali ini, ia tidak datang untuk potong rambut, tetapi untuk mengajak Iwan. Iwan, saya ingin mengajak Anda ke tempat kami, kata pria itu dengan serius. Kami membutuhkan seseorang seperti Anda, yang berhati bersih. Iwan merasa bingung. Maksudnya, kemana, Mas? Pria itu tersenyum. Ke kampung kami, tempat di antara dua dunia. Kampung yang hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang hatinya tulus dan tangannya terampil. Kami membutuhkan tukang potong rambut seperti Anda, Iwan. Rasa penasaran Iwan pun semakin mendalam. Ia mengikuti pria itu tanpa bisa menahan perasaan cemas yang mulai tumbuh. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang semakin asing bagi Iwan. Hutan pinus di sekitarnya semakin lebat. Udara semakin dingin, dan keheningan yang tidak biasa memenuhi setiap langkah mereka. Setelah beberapa lama berjalan, mereka tiba di sebuah tempat yang tampak seperti kampung kecil. Namun anehnya Iwan tidak pernah melihatnya sebelumnya. Rumah-rumah dari kayu berdiri rapi di tengah kabut tipis. Orang-orang di kampung itu mengenakan pakaian adat. Wajah mereka terlihat damai dan tenang. Tidak ada suara gaduh. Hanya suara lembut seperti alunan gamelan yang samar terdengar di kejauhan. Pria yang mengajak Iwan berkata, "Ini kampung alam gaib, tempat di mana orang-orang dengan hati murni bisa tinggal dan beristirahat. Kami membutuhkan Anda, Iwan, untuk menjadi tukang potong rambut di sini." Iwan merasa terkejut,
Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa seperti menemukan kedamaian yang luar biasa. Kampung ini bukan tempat biasa. Setiap orang yang datang dan mendapat potongan rambut dari Iwan merasa lebih tenang, seolah ada berkah yang datang bersamanya. Iwan merasa diberkahi, dan hidupnya mulai berubah. Warung pangkas rambutnya yang dulu sederhana kini menjadi lebih ramai, dan Iwan merasa seperti memiliki kekuatan untuk membantu orang-orang melalui potongan rambut yang dia berikan. Setiap malam bulan purnama, Iwan pergi ke kampung alam gaib untuk memotong rambut mereka yang membutuhkan ketenangan. Iwan merasa ada ikatan kuat antara dirinya dan dunia yang tak terlihat oleh banyak orang. Ia merasa diberkahi oleh kampung gaib itu, dan menjadi tukang potong rambut yang tidak hanya memperbaiki penampilan orang, tetapi juga memberikan ketenangan bagi mereka yang datang. Kampung alam gaib telah memberi Iwan lebih dari sekadar rezeki. Dia diberi kesempatan untuk membawa kedamaian bagi orang lain. Namun, setelah kembali dari kampung alam gaib, Iwan merasa kehidupan di dunia manusia menjadi lebih penuh makna. Meskipun ia menjalani rutinitas yang sama, setiap bulan purnama dia tahu ada dunia lain yang menyambutnya, dunia yang penuh dengan kedamaian dan rasa hormat. Seiring berjalannya waktu, Iwan tak hanya dikenal sebagai tukang potong rambut yang cekatan, tetapi juga sebagai pembawa kedamaian bagi siapa saja yang membutuhkan. Iwan mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam kehidupannya. Setiap bulan purnama, dia merasa semakin terikat dengan kampung alam gaib. Setiap kali dia melangkah ke dunia itu, dia seperti melangkah ke tempat yang penuh kedamaian, tempat di mana segala beban hidup seolah hilang begitu saja. Warung pangkas rambutnya yang dulunya sepi kini menjadi lebih ramai, tetapi anehnya, meskipun lebih banyak orang datang, dia tetap merasa bahwa hidupnya berjalan dengan lebih tenang. Selama bulan purnama yang datang, Iwan kembali mengikuti pria dari Sumber Jati yang mengajaknya lagi menuju kampung alam gaib. Malam itu, angin berhembus pelan, dan meskipun langit mendung, cahaya bulan yang terang menyinari jalan yang mereka lalui. Iwan merasa seolah-olah dunia ini bukan miliknya, namun ia tidak takut, hanya merasa nyaman dalam ketenangan yang dibawanya. Sesampainya di kampung alam gaib, suasana tampak lebih hidup dari sebelumnya. Penduduk kampung tampak lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Mereka mengenakan pakaian tradisional dengan warna yang begitu lembut dan indah, menari-nari dengan gemulai di tengah lapangan terbuka, diiringi alunan gamelan yang lembut. Iwan disambut dengan hangat. Kali ini ada lebih banyak orang yang datang untuk mendapatkan potongan rambut darinya. Mereka semua tampak sangat tenang. Wajah mereka seolah tidak terbebani oleh apapun. Iwan merasa betapa besar tanggung jawab yang dipikulnya. Namun, dia merasa bahwa potongan rambutnya tidak hanya sekadar untuk memperindah penampilan. Seperti yang sudah ia rasakan sejak pertama kali datang, potongan rambut ini memberi ketenangan, kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Pada malam itu, ketika dia sedang memotong rambut seorang pria tua yang mengenakan pakaian adat, pria itu memandang Iwan dengan tatapan dalam dan berkata, "Kamu tahu, Iwan, di kampung alam gaib, setiap rambut yang dipotong menyimpan kenangan, kesedihan, dan harapan dari setiap orang yang datang. Ketika kamu memotongnya dengan hati yang tulus, kamu bukan hanya memotong rambut, tapi juga membersihkan jiwa mereka." Iwan terdiam mendengar kata-kata pria tua itu. Tiba-tiba, dia merasa bahwa setiap potongan rambut yang ia lakukan adalah sebuah pengorbanan, sebuah tanggung jawab besar untuk memberikan kedamaian dan ketenangan bagi setiap orang yang datang. Ia merasa dipilih untuk melakukan tugas ini, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Pada bulan purnama berikutnya, Iwan kembali ke kampung alam gaib dengan semangat yang semakin membara. Setiap kali dia pergi, ada perasaan mendalam dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Namun, meskipun ia merasa diberkahi dengan tanggung jawab yang luar biasa, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. Suatu malam, saat Iwan sedang berjalan kembali menuju rumah, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang diinginkan oleh kampung alam gaib dari saya? Mengapa saya yang dipilih? Apa yang membuat saya berbeda dari orang lain? Hatinya berdebar, dan meskipun dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan, dia tahu satu hal: dunia yang selama ini dia jalani, dunia manusia, berbeda dengan dunia yang dia temui di kampung alam gaib.
Kedamaian yang dia rasakan setiap kali berada di sana tak dapat dia temui di dunia nyata. Ketika kembali ke dunia manusia, dia merasa lebih banyak orang yang datang untuk memangkas rambut mereka di warungnya. Ada banyak pelanggan dari luar kampung yang datang dengan wajah penuh harapan. Setiap kali Iwan selesai memotong rambut mereka, dia merasakan ketenangan, seolah dia sedang memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar potongan rambut. Dia memberikan sebuah ketenangan, sebuah rasa damai yang membawa perubahan dalam hidup mereka. Iwan pun merasa bahwa kehidupan di dunia manusia ini lebih penuh dengan makna. Setiap bulan purnama, dia kembali ke kampung alam gaib. Namun kali ini dia sudah tidak lagi hanya menjalani rutinitas. Dia mulai melihat kedamaian itu bukan hanya di dunia yang gaib, tapi juga di dunia tempat dia tinggal. Dia merasakan bahwa meskipun kehidupan di dunia manusia ini penuh dengan cobaan, dia kini tahu bahwa ada dunia yang lebih damai, lebih tenang, dan dia diberi kesempatan untuk membawa kedamaian itu ke dunia ini. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.